Kita masuk pada modul selanjutnya, yaitu tes intelijensia umum untuk kemampuan verbal analogi. Ya, apa itu TIU verbal analogi? TIU verbal analogi digunakan untuk menilai kemampuan peserta CPNS dalam mengartikan makna, fungsi, dan pemakaian kata yang mempunyai padanan hubungan fungsi atau analogi. Nah, dalam hal ini Anda, para peserta CPNS, diharapkan untuk memperbanyak persamaan kata atau sinonim, ya, hafalan atau perbendaharaan kata Anda perlu untuk diperbanyak lagi tentang sinonim, antonim, sehingga Anda akan lebih mudah untuk mengkaitkan satu kata dengan kata yang lainnya dan mengetahui hubungan antar kata tersebut. Misalnya ya, kita harus memahami sinonim dari kata efektif. Itu ternyata bisa bermakna ampuh, berhasil, ya. Kemudian sinonim dari kata farik itu artinya adalah berbeda. Semakin banyak kita tahu tentang perbendaharaan kata, maka kita akan lebih mudah untuk mengerjakan TIU verbal analogi. Begitu pula dengan antonim, maka Anda perlu untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang perbendaharaan kata antonim. Kuncinya, semakin banyak menghafal sinonim dan antonim, semakin mudah Anda menjawab soal verbal analogi. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang seperti apa sih contoh soal verbal analogi itu. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Misalnya ada kata cincin jari. Nah, kita harus mengkaitkan apa hubungan antara cincin dan jari. Tentunya adalah logikanya ya, cincin dipakai di jari, ya. Cincin dipakai di jari. Maka kita harus mencari opsional dari A sampai E yang memiliki hubungan seperti halnya dipakai, ya, cincin dipakai di jari. Nah, sekarang kita terapkan pada poin A, option A. Pinggang dipakai di gelang. Tidak cocok ya. Kalung dipakai di leher. Ya, atau kalung digunakan di leher. Kalung dipakai di leher, ya. Betul, ya. Telinga dipakai di anting. Nah, ini biasanya kesalahan. Ya, para peserta CPNS kemudian memilih option telinga anting, padahal ini kebalik, harusnya anting telinga. Ya, jadi harus sama dengan soal, ya, urutannya. Jadi harusnya anting dipakai di telinga. Tapi kalau ini karena anting telinga anting, maka membacanya jadinya telinga dipakai di anting, tidak cocok ya. Tangan dipakai di kaos kaki, tidak cocok juga. Kaki dipakai di syal juga tidak cocok. Maka yang cocok ya, yang sesuai dengan analogi cincin dipakai di jari adalah kalung dipakai di leher. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, gempa, Richter, suhu. Ya, kita harus ketahui gempa ya, ternyata skala penghitungannya Richter ya. Ya, kita sering dengar terjadi gempa sekian skala Richter gitu ya. Maka suhu pakai skala apa kalau suhu? Ya, kita ketahui suhu itu ada apa? Celcius ya, mungkin Kelvin, Fahrenheit dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita cari yang mengukur skala untuk suhu. Termometer itu alat yang digunakan, bukan ya. Panas bukan juga, ini bukan skala untuk mengukur suhu. Nah, Kelvin ya. Ada Kelvin, Fahrenheit, Celcius ya untuk mengukur sebuah suhu. Derajat ini bukan. Nah, kadang terjebak pada kata derajat ya, berguncang juga bukan. Maka jawabannya adalah Kelvin. Oke, contoh soal yang ketiga, asah tajam. Maka kita bisa menghubungkan antara asah dan tajam. Sesuatu yang diasah gitu ya akan menjadi tajam ya. Sesuatu yang diasah akan menjadi tajam ya.
Maka kita bisa mengkaitkan ini. Sesuatu yang pondasi akan menjadi bangunan. Kurang tepat ya. Sesuatu yang menabung akan menjadi hemat. Ini kata kalimatnya juga kurang enak ya. Sesuatu yang pahat akan menjadi patung. Sesuatu yang buang akan menjadi hilang. Sesuatu yang dibuang akan menjadi hilang. Koneksinya kurang. Nah, yang ini, sesuatu yang dicuci ya akan menjadi bersih. Nah, jawabannya adalah E, yang seanalog ya, atau memiliki hubungan yang ekivalen atau sama dengan asah. Sesuatu yang diasah akan menjadi tajam. Nah, contoh soal 4, ulat kepompong kupu-kupu. Nah, di sini kita ketahui ada sebuah proses ya, dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kita cek sesuatu yang mengalami perkembangan seperti halnya ulat kepompong kupu-kupu. Anak, ayah, kakek. Ya, oke, kita simpan. Dari anak menjadi ayah, menjadi kakek. Ini hubungan keturunan ya. Ngantuk, tidur, terus mimpi. Ya, sebuah proses ya. Kecil, sedang, besar. Ya, ini juga sebuah proses. Nah, ini bayi, kanak-kanak, remaja. Nah, ini yang lebih tepat. Kenapa? Karena memiliki analogi yang sama dengan dari ulat, kemudian menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Dari bayi menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja. Jadi jawabannya adalah D. Sore, siang, pagi tidak tepat ya. Nah, contoh soal kelima. Lampu gelap. Apa hubungannya lampu dengan gelap? Oh, jika tidak ada lampu, maka menjadi gelap. Nah, berarti jika tidak ada makanan, menjadi apa? Menjadi mulas? Enggak. Menjadi penuh? Enggak. Menjadi kenyang? Tidak ada makanan kok. Ya, tidak ada makanan tentu menjadi lapar. Jawabannya adalah D. Nah, terkadang ketika kita panik karena timing waktunya terus berjalan dalam tes intelijensia umum ya, SKD-CPNS, akhirnya menjawab kenyang, makanan kenyang. Padahal hubungannya adalah lampu gelap. Jika tidak ada lampu, maka menjadi gelap. Jika tidak ada makanan, maka menjadi lapar. Ya, seperti itu penjelasan dari tiu verbal analogi. Kita akan bertemu lagi pada modul selanjutnya, yaitu tiu verbal silogisme.